Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membahas materi tentang matriks yang terdiri dari saya sendiri Alisa Presentika Nur Khalifah dengan NIM 272.506 dan rekan saya Amanda Yulia Utami dengan NIM 272.5018 dan juga Saifullah dengan NIM 272.5035. Berikutnya, di sini ada pengertian matriks dan juga vektor, yang dimana matriks dapat didefinisikan sebagai kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antaranya sepasang tanda kurung atau tanda siku. Bilangan-bilangan yang terdapat di dalam suatu matriks dinamakan unsur. Jajaran horizontal unsur matriks dinamakan baris. Sedangkan jajaran vertikal unsur matriks dinamakan kolom. Matriks yang terdiri atas M baris dan N kolom dinamakan matriks ukuran M kali N atau matriks berordo. Di mana contoh matriks ini yang A sama dengan 357 dan bawahnya min 1, 2, 4. Berikutnya B 1, 4, 8, 3, 9, minus 2. Yang C minus 2, 5, 4, 6. Pada matriks yang pertama merupakan contoh dari matriks yang memiliki ordo 2 kali 3 sebab memiliki 2 baris dan 3 kolom. Kemudian berikutnya ialah matriks dengan ordo 3 kali 2 sebab memiliki 3 baris dan 2 kolom. Sedangkan yang terakhir adalah matriks bujur sangkar karena memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 2. Jika matriks pertama, kedua, dan ketiga masing-masing diberi nama X, Y, dan Z, maka dapatlah dituliskan X 2 kali 3, Y 3 kali 2, dan Z 2 kali 2. Berikutnya, secara umum, vektor dapat didefinisikan sebagai bentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom. Dalam hal ini dibedakan dua macam vektor, yaitu vektor baris dan vektor kolom, di mana vektor baris tak lain adalah matriks sebaris atau matriks berbaris tunggal. Sedangkan vektor kolom adalah matriks sekolom atau matriks berkolom tunggal. Suatu vektor biasanya dilambangkan dengan sebuah huruf kecil bercetak tebal atau huruf kecil biasa beranak panah di atasnya. Di sini contoh vektor baris ada A 3 minus 25, B 471 minus 3. Contohnya vektor kolom yaitu C 245 dan D 263 dan 8. Unsur suatu vektor dilambangkan dengan huruf kecil sesuai dengan nama vektornya dan diikuti oleh indeks kolom atau indeks barisannya. Berikutnya ada kesamaan matriks dan vektor, di mana dua buah matriks yaitu matriks A dan juga matriks B dikatakan sama atau dan dituliskan A sama dengan B apabila keduanya berordo sama dengan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. A kolom I dan baris J sama dengan B kolom I baris J. Untuk setiap I dan J, jika matriks A tidak sama dengan matriks B dituliskan dengan A tidak sama dengan B. Contohnya adalah A 246 359, B 246 359, C 246 3 minus 59. Berdasarkan contoh di atas, matriks A sama dengan matriks B, yang dimana A dengan B, namun matriks A tidak sama dengan matriks C, yang mana tidak sama dengan B. Dan matriks B tidak sama dengan matriks C, yang dimana B tidak sama dengan C. Matriks A dan B dikatakan sama jika A dan B mempunyai jumlah baris yang sama dan juga jumlah kolom yang sama. Semua unsur yang setak atau bersesuaian sama. Berikutnya ada kemudian dua buah vektor dikatakan sama apabila keduanya sejenis sedimensi dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. Di mana contohnya adalah A sama dengan 1 min 3, 6, B sama dengan 1 min 3, 6. X 257, Y 1 minus 3, dan 6. Dari contoh di atas, vektor A sama dengan vektor B, yang dimana A sama dengan B. Namun vektor X tidak sama dengan vektor Y, yang dimana vektor V tidak sama dengan Y. Dapat pula dituliskan A tidak sama dengan X, A tidak sama dengan Y, dan B tidak sama dengan X dan tidak sama dengan Y. Dengan penjelasan di atas, matriks dapat pula dipandang sebagai kumpulan vektor. A, M kali N adalah matriks A merupakan kumpulan dari M buah vektor barisan dan N buah vektor kolom.
Contohnya adalah A sama dengan 1 minus 3, 6, 7, 4, minus 5 merupakan matriks kumpulan dari vektor-vektor, yang dimana 1 minus 3, 6, 7, 4, dan minus 5. Berikutnya, ada pengertian matriks dan vektor dan juga contoh soalnya. Yang pertama di sini penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan ataupun pengurangan dua buah matriks hanya dapat dilakukan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. A plus sama dengan B sama dengan C, di mana C kolom I dan baris J sama dengan A kolom I baris J plus sama dengan B kolom I baris J. Contoh soalnya adalah A sama dengan 3, 21, 251, 61 tambah 412, 113, 132. Jawabannya A tambah B adalah 373, 733, 364, 746. Yang dimana di sini 3 kali 4 adalah 7, 3 tambah 4, 7, 2 tambah 1, 3, dan 1 tambah 2, 3. Maka didapatkan 733, dan seterusnya. Yang berikutnya, contoh soal kedua adalah A dikurang B, yang dimana A 3, 3, 6, 4, 6, 5, 8. Yang B 4, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 3, 2. Yang didapatkan hasilnya A kurang B adalah 4, 4, 1, 2, 5, 1, 5, 2, 6. Yaitu 8 dikurang 4, hasilnya 4. 5 dikurang 1, 4, 3 dikurang 2, 1. Dan seterusnya. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Saifullah. Silakan. Ya, makasih Alista. Karena penjumlahan antar bilangan bersifat komutatif dan asosiatif, padahal matriks adalah kumpulan bilangan, maka untuk perjumlahan antar matriks berlaku pula kaidah komutatif dan kaidah asosiatif. Kaidah komutatif A plus B sama dengan B plus A. Kaidah asosiatif A sama dengan plus B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C sama dengan A tambah B. 2. Perkalian matriks dengan bilangan skalar hasil kali sebuah matriks A IJ dengan suatu skalar atau bilangan nyata lambda adalah sebuah matriks baru BIJ yang berorda sama dan unsur-unsurnya lambda kali unsur-unsur matriks semuka. BIJ sama dengan lambda AIJ. Suatu matriks dapat dikalikan dengan bilangan skalar mengalikan setiap unsur matriks dengan suatu bilangan. Lambda A sama dengan B, di mana BIJ A sama dengan lambda AIJ. Untuk perkalian matriks dengan skalar berlaku kaidah komutatif dan kaidah distributif, di mana kaidah komutatif lambda A sama dengan lambda sama dengan A lambda. Kaidah distributif lambda A plus B sama dengan lambda A plus lambda B. Selanjutnya. Ya, contoh soalnya di sini, jika A sama dengan matriks 2, 1, 4, 2, min 4, 5, 1, 8, 3, 4, 7, 6. Dengan bilangan skalar lambda sama dengan, tentukanlah lambda A sama dengan 4, A sama dengan B. Jawab lambda A sama dengan 4. Matriks 2 kali 4, min 4 kali 4, 5 dikali 4, 1 kali 4, 8 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4, 7 kali 4, 6 kali 4. B sama dengan 8 min 16, 20, 4, 32, 12, 16, 21, dan 24. Nah, yang ketiga, perkalian matriks dengan matriks. Suatu matriks A dan matriks B berlaku perkalian jika dipenuhi syarat perkalian matriks, yaitu banyaknya kolom dan matriks A
harus sama dengan banyaknya baris dari matriks B. Jika tidak demikian, maka perkalian tidak dapat dilaksanakan. Hasil kali 2 matriks A M kali N dengan B N kali P adalah sebuah matriks baru, yaitu C M kali kali P yang unsur-unsurnya merupakan perkalian silang unsur-unsur baris matriks A dengan unsur-unsur kolom matriks B. Nah, contoh soalnya A sama dengan 2 min 3, 5, 8, 2, 2, 4. B sama dengan 3, 5, 6, min 7, 2, 9. Tentukanlah AB. Jawab AB, matriks 2 dikali 3 ditambah min 3 dikali 6 tambah 5 kali 2. 2 dikali 5 ditambah min 3 dikali min 7 tambah 5 kali 9. 8 dikali 3 ditambah 2 dikali 6 ditambah 4 dikali 2. 8 dikali 5 dan ditambah 2 dikali min 7 ditambah 4 dikali 9 sama dengan 6 ditambah min 18 ditambah 10. 10 ditambah 21 ditambah 45. 24 ditambah 12 ditambah 8, 40 ditambah min 14 ditambah 36. Dan hasilnya min 2, 7, 6, 44, 62. 4. Perkalian matriks dengan vektor. Suatu matriks yang bukan berbentuk vektor hanya dikalikan dengan sebuah vektor kolom dengan catatan sejumlah kolom matriks sama dengan dimensi vektor-vektor yang bersangkutan, hasilnya adalah berupa sebuah vektor kolom bar. Contoh soal, diketahui bahwa matriks pertama berorda 2 dikali 3 dan matriks kedua berorda 3 dikali 1. 1, 3, 5, 2, 4, 6 dan 2, 1, 3. Maka hasil perkalian matriks tersebut menghasilkan jawabannya 1, 3, 5, 2, 4, 6 matriks 2, 1, 3 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 5 dikali 3, 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 1 tambah 6 dikali 3 sama dengan matriks 2 ditambah 3 ditambah 15, 4 ditambah 4 ditambah 18 sama dengan 20, 26. Nah, bentuk khas matriks. 1. Matriks satuan. Matriks satuan atau matriks identitas adalah matriks bujur sangkar yang semua unsur pada diagonal utama adalah angka-angka 1 sedangkan unsur-unsur lainnya 0. Penulisan lazim dilambangkan dengan notasi IN, di mana indeks mencerminkan ordonya seperti I2. Berarti matriks satuan berorda 2 dikali 2. I4 berarti matriks satuan berorda 4 dikali 4 dan sebagainya. Contoh soal, I2 sama dengan matriks 1, 0, 0, 1. I3 sama dengan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 2. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua unsurnya 0 kecuali pada diagonal utama. Contohnya A sama dengan matriks 3, 0, 0, 0, min 4, 0, 0, 0, 8. B sama dengan 2, 0, 0, 4. Matriks 3, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua unsurnya 0. Matriks semacam ini lazim juga dilambangkan dengan angka 0. Atau setiap matriks jika dikalikan dengan matriks 0 akan menghasilkan matriks 0. Contoh, 0, 2 dikali 2 sama dengan matriks 0, 0, 0, 0, 0, 3 kali 2 sama dengan matriks 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Matriks ubahan. Matriks ubahan atau transpose matriks ialah matriks yang merupakan hasil pengubahan matriks lain yang sudah ada sebelumnya, di mana unsur-unsur barisnya menjadi unsur-unsur kolom, begitupun sebaliknya aslinya. Ubahan dari matriks A
M dikali N sama dengan AIJ. AIJ adalah A transpos M kali N sama dengan A transpos IJ. Contoh, A sama dengan matriks 1, 5, 2, 4. Transpos, A transpos sama dengan 1, 2, 5, 4. Selanjutnya dibaca oleh Manda. Baik, selanjutnya yang kelima ada matriks simetrik. Matriks simetrik ialah matriks berujung sangkar yang sama dengan ubahannya. Matriks A dikatakan simetrik apabila A sama dengan A transpos. Contohnya pada matriks A 3, 4, 5, 4, 6, 8, 5, 8, 7. Lalu ditranposkan menjadi 3, 4, 5, 4, 6, 8, 5, 8, 7. A merupakan matriks simetrik sebab A sama dengan A transpos. Lalu yang keenam ada matriks simetrik miring, yaitu matriks bujur sangkar yang sama dengan negatif ubahannya. Matriks A dikatakan simetrik miring atau Q-simetrik apabila A sama dengan min A transpos atau A transpos sama dengan min A. Contohnya pada matriks A 0, 4, min 3, min 4, 0, min 1, 3, 1, 0. A transpos menjadi 0, min 4, 3, 4, 0, 1, min 3, 1, 0. Lalu di min A transpos menjadi A 4, min 3, min 4, 0, min 1, 3, 1, 0. Untuk ciri khas matriks simetrik miring ialah diagonal utamanya terdiri atas bilangan-bilangan 0. Yang ketujuh di sini ada matriks balikan. Matriks balikan atau inverse matriks ialah matriks yang apabila dikalikan dengan suatu matriks bujur sangkar menghasilkan sebuah matriks satuan. Jika A merupakan sebuah matriks bujur sangkar, maka balikannya dituliskan dengan notasi A pangkat min 1. Dengan rumus A pangkat min 1 sama dengan 1 per A kali D dikurang P kali C dengan matriks D min B min C A. Contohnya pada matriks A yaitu 4, 9, 3, 7. Inverse matriks A adalah jawabannya A min 1, A pangkat min 1 sama dengan 1 per 28 kali 28 dikurang 27. 28 di sini hasil dari 4 kali 7, lalu 27 di sini hasil dari 9 kali 3, lalu dikurangi, lalu selanjutnya 7 min 9 min 3, 4. Di sini yang tadinya, di sini 4 itu A, 9 itu B, 3 itu C, dan 7 itu D. Antara A sama D itu kita balik menjadi 7 min 9 min 3 4. Nah, untuk di bagian B sama C-nya di sini kita negatifkan. Lalu selanjutnya hasilnya 1 per 1 dengan matriks 7 min 9 min 3 4. Lalu hasilnya 7 min 9 min 3 4. Lalu yang ke-8 ada matriks skalar ortogonal, singular, dan non-singular. Matriks skalar ialah matriks diagonal yang unsur-unsurnya sama atau seragam, lambda. Dalam hal ini, lambda sama dengan 1. Matriks skalar yang bersangkutan sekaligus juga adalah matriks satuan. Matriks skalar juga merupakan hasil kali sebuah skalar dengan matriks satuan. Lambda I sama dengan matriks skalar lambda. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya bernilai sama. Contohnya seperti pada matriks A yaitu 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6. Nah, di sini
6 menjadi diagonal utama yang bernilai sama. Lalu selanjutnya ada matriks ortogonal, yaitu matriks yang apabila dikalikan dengan matriks ubahannya, menghasilkan matriks satuan. A dikali A transpos sama dengan I, matriks A disebut matriks ortogonal jika A pangkat min 1 sama dengan A transpos, dengan kata lain, A dikali A transpos sama dengan A transpos kali A sama dengan I. Contohnya, jika matriks A sama dengan 0, 1, min 1, 0, maka A kali A transpos sama dengan 0, 1, min 1, 0, dikali dengan pembaliknya, yaitu 0, min 1, 1, 0, sama dengan 0, 1, 1, 0, sama dengan I. Lalu selanjutnya di sini ada A transpos kali A, yaitu 0, min 1, 1, 0, dikali dengan 0, 1, min 1, 0, sama dengan 0, 1, 1, 0, sama dengan I. Ternyata hasil dari A transpos A dan A kali A transpos adalah matriks identitas. Jadi, A adalah matriks ortogonal. Selanjutnya di sini ada matriks singular, ialah matriks bujur sangkar yang determinannya sama dengan 0. Matriks semacam ini tidak mempunyai balikan, sedangkan matriks non-singular ialah matriks bujur sangkar yang determinannya tidak 0. Matriks semacam ini mempunyai inverse matriksnya. Contohnya, yang pertama, buktikan matriks ini matriks singular. A 5, 6, 15, 18. Jawabannya 5, 6, 15, 18 sama dengan 0. Di sini 5 dikali 18 dikurangi dengan 6 dikali 15 sama dengan 0. Hasilnya 90 dikurang 90 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Matriks ini adalah matriks singular karena determinannya sama dengan 0. Lalu contoh soal non-singular, buktikan matriks ini non-singular. Matriks B sama dengan 2, 3, 3, min 5. Jawabannya matriks 2, 3, 3, min 5. Yang di sini 2 dikali min 5 dikurangi dengan 3 kali 3. Min 10 dikurang dengan 9, hasilnya 19. Contoh yang kedua ini merupakan contoh soal non-singular karena determinannya yaitu tidak 0, melainkan hasilnya 19. Lalu selanjutnya di sini ada pengubahan matriks atau transpos matriks. Matriks ubahan atau transpos matriks ialah matriks yang merupakan hasil pengubahan matriks lain yang sudah ada sebelumnya, di mana unsur-unsur barisnya menjadi unsur-unsur kolom, begitupun sebaliknya. Matriks ubahan biasanya dituliskan dengan menambahkan tanda aksen atau A transpos pada notasi matriks. Transpos memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dalam kurung A transpos, pangkat transpos sama dengan A. Yang kedua, dalam kurung A matriks A ditambah matriks B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Yang ketiga, ada dalam kurung matriks A dikurang matriks B transpos sama dengan A transpos dikurang B transpos. Yang keempat, ada dalam kurung K A transpos sama dengan K dikali A transpos. Dengan K di sini adalah konstantanya. Yang kelima ada AB transpos yang dimana sama dengan B transpos dikali A transpos. Untuk contoh soalnya, carilah hasil transpos matriks A di bawah ini yang memiliki ordo 3 kali 2. Dengan matriks A-nya 4, 5, 9, 7, 5, 1. Lalu untuk A transposnya hasilnya 4, 7, 5, 5, 9, 1. Di sini yang tadinya baris berubah jadi kolom, begitupun sebaliknya kolom berubah jadi baris.
Lalu ini untuk latihan soalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.